Dalam video terbarunya di YouTube, jurnalis Fabrizio Romano memberikan update seputar bursa transfer Inter. Untuk Ademola Lookman, hari ini kembali menjadi hari penuh penantian. Inter masih bertahan pada tawaran yang diajukan, sementara waktu kian mendesak. Sang pemain tidak ingin terjadi konflik, namun keputusan final harus segera diambil. Saat ini, agen Lookman berada di Bergamo dan terus menjalin komunikasi dengan keluarga Percasi serta pihak klub. Beralih ke lini belakang, Inter menunjukkan minat serius terhadap Connie De Winter. Namun, langkah ini baru bisa dilakukan jika ada pemain yang dilepas. Untuk Benjamin Pavard, peluang hengkang masih terbuka, meski hingga kini belum ada tawaran konkret. Sementara itu, Jan Bisek tidak tertarik dengan opsi Crystal Palace dan justru lebih memilih bertahan di Inter. Minat Inter terhadap De Winter sendiri terus ditegaskan, walau sang bek juga dipantau oleh Bournemouth. Nama Connie De Winter kembali masuk dalam radar Inter, seperti yang sudah diberitakan eksklusif beberapa bulan lalu. Bek milik Genoa ini diperkirakan bernilai sekitar 20 hingga 25 juta euro, dan dianggap sebagai pengganti ideal jika salah satu dari Pavard atau Jan Bisek meninggalkan Milan. Inter pun telah meminta untuk selalu mendapat informasi terbaru mengenai situasi sang pemain. Namun, minat terhadap De Winter datang dari berbagai belahan Eropa, mulai dari Spanyol, Portugal, hingga Inggris. Dari Premier League, Bournemouth disebut sudah melakukan pendekatan. Meski begitu, keinginan De Winter justru berbeda. Menurut informasi yang dihimpun FC Internews, prioritas utama B asal Belgia itu adalah bergabung dengan Inter, demi kesempatan merebut Scudetto dan tampil di Liga Champions. Sementara opsi Bournemouth tidak terlalu menggoda, karena target utama sang pemain kelahiran 2002 adalah bermain di kompetisi Eropa, tampil sebagai protagonis, dan mengukuhkan tempat di tim nasionalnya. Tentu saja, jika datang tawaran finansial yang sangat besar, kemungkinan bisa berubah. Namun untuk saat ini, Inter tetap menjadi pilihan terdepan, meski negosiasi nyata masih harus dibangun dari awal. Satu hal yang pasti, apabila ada klub papan atas yang tampil di Liga Champions bergerak konkret, Inter berpotensi tersisih. Yang jelas, tampaknya pada bulan Agustus nanti, Connie De Winter akan berganti seragam untuk melangkah ke klub dengan ambisi yang lebih besar. Kerjasama bersejarah antara Inter dan Sixtus, perusahaan terkemuka di bidang layanan kesehatan olahraga, kembali diperpanjang. Awalnya berakhir pada akhir musim 2024-2025, kini Inter dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Kemitraan yang telah terjalin sejak tahun 1980-an ini terus memberikan dukungan terbaik bagi para pemain, dengan menyediakan produk kesehatan olahraga seperti perban, tapping, hingga peralatan elektromedis seperti tecar, krioterapi, dan laser. Sebuah ikatan yang kuat, dibangun atas dasar kualitas dan perhatian terhadap kesejahteraan atlet, kini berlanjut demi kesinambungan dan keunggulan. Sixtus, yang menjadi pemimpin di Italia, juga merupakan pemasok utama bagi sebagian besar klub Serie A dan Serie B, Federasi Sepak Bola Italia, serta tim nasional bola basket. Ada rasa penasaran di kubu Inter menunggu jawaban resmi dari Atalanta terkait tawaran 42 juta euro plus 3 juta euro bonus untuk Ademola Lookman. Menurut laporan Calcio Mercato, besok bisa menjadi hari penentuan untuk mengetahui sikap Ladea. Namun, ultimatum dari Inter kemungkinan bisa bergeser hingga akhir pekan atau awal pekan depan. Atalanta tetap teguh pada permintaan 50 juta euro termasuk bonus, dan sudah menyampaikan posisinya kepada Inter. Nerazzurri pun bisa saja menaikkan tawaran beberapa juta, dengan 48 juta euro diyakini cukup untuk mencapai kesepakatan. Keinginan Inter jelas, menuntaskan operasi transfer ini paling lambat akhir pekan, agar bisa segera diselesaikan antara Senin dan Selasa. Sementara itu, Atalanta masih memilih untuk mengambil waktu. Christian Brocchi memberikan pandangannya kepada Corriere della Sera terkait situasi Inter saat ini. Menurutnya, tim masih merasakan kekecewaan dari musim lalu. Namun, Brocchi menegaskan bahwa tim-tim terkuat adalah mereka yang mampu membangun dan mempertahankan kerangka inti skuad. Itulah nilai tambah yang sebenarnya. Mengenai Ademola Lookman, Brocchi menilai sang penyerang memiliki bakat dan kepribadian yang bisa menjadi elemen penting bagi Nerazzurri. Sementara berbicara tentang Christian Chivu, ia menyebut bahwa mantan bek Inter tersebut dapat memberikan sentuhan taktik yang berbeda. Brocchi menambahkan,
Jika dibandingkan dengan Simone Inzaghi yang setia pada formasi 3-5-2 dan jarang mengubah pendekatan taktis, Cifu tampaknya siap menawarkan lebih banyak variasi dari sisi strategi. Pertemuan di markas Inter yang melibatkan Matteo Motta, bek kiri kelahiran 2005, bersama agennya Alessandro De Amico dan jajaran manajemen Nerazzurri, berlangsung kurang dari 1 jam. Agenda ini telah direncanakan sebelumnya untuk membahas masa depan sang pemain. Kecuali ada kejutan, Motta diproyeksikan menjadi bagian dari tim baru Inter Under 23. Sang pemain sendiri menunjukkan keyakinan penuh pada proyek ini, dan yakin dapat meraih peran penting di bawah arahan Stefano Vecchi di kompetisi Serie C. Perlu dicatat, dalam beberapa pekan terakhir Motta sempat menarik minat dari sejumlah klub Serie B dan Serie C, meski hingga kini belum ada tawaran konkret yang datang. Hari yang sangat sibuk di markas Inter, Viale della Liberazione, Milan. Sesaat setelah Matteo Motta dan agennya meninggalkan kantor usai pertemuan dengan manajemen untuk membahas masa depannya, kini giliran Mattia Marello yang tiba di kantor klub Nerazzurri. Bek kiri kelahiran 2008 itu hadir bersama rombongan untuk menandatangani kontrak yang akan membukakan jalannya menuju tim Under 20 asuhan Benito Carbone. Rekrutan baru penuh kejutan dilakukan Como, yang resmi mendatangkan Jacobo Ramon. Dalam pernyataan resminya, Como mengumumkan perekrutan bek muda berbakat milik Real Madrid tersebut. Lahir di Madrid pada tahun 2005, Ramon dikenal sebagai bek tengah dengan kemampuan teknis yang mumpuni serta unggul dalam duel udara. Setelah menjalani musim bersama Real Madrid dan Castilla, di mana ia sempat mencicipi debut di Liga Champions dan La Liga, kini Ramon siap memulai petualangan barunya bersama Como. Operasi transfer ini mirip dengan yang sebelumnya membawa Nico Paz ke Italia. Kejutan besar datang dari Pisa yang baru saja promosi ke Serie A. Seperti dilaporkan Sky Sport, klub tersebut berhasil mengamankan tanda tangan Juan Cuadrado. Winger asal Kolombia itu akan kembali tampil mengenakan seragam biru hitam, setelah sebelumnya membela Inter dan Atalanta. Cuadrado dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Pisa. Dalam wawancara bersama TMW Radio, Direktur Olahraga Pietro Lomonaco membicarakan situasi Mercato Inter. Mengenai Lookman, ia menegaskan, ketika pembicaraan sudah menyentuh angka hampir 45 hingga 50 juta euro, itu berarti ada niat nyata dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan. Masalahnya, Atalanta baru saja melepas Retegui dan kesulitan mencari pengganti. Karena itu, klub bergeming dan tetap menuntut harga tertentu. Mereka ingin lebih dulu mendapatkan penyerang baru sebelum melepas Lookman. Selain itu, Lomonaco juga menyinggung rekrutan muda Inter untuk tim U23, Agbonifo, kelahiran 2006, yang disebutnya sebagai prospek yang sangat menjanjikan. Tentang kepergian Simone Inzaghi, ia berpendapat, itu memang cerita yang sudah berakhir. Kesalahan, jika bisa disebut begitu, ada pada Inzaghi. Di puncak karir, ia memilih meninggalkan panggung utama demi uang, meski sepak bola di sana kurang bergengsi. Saya pribadi selalu mengutamakan proyek, dan ketika tak bisa melanjutkannya, lebih baik saya melepaskan kontrak besar. Masih terjadi kebuntuan antara Gigio Donnarumma dan Paris Saint-Germain. Kedua belah pihak menunggu pertemuan baru terkait kemungkinan perpanjangan kontrak, yang saat ini tampaknya bukan prioritas bagi klub Paris. PSG tengah menerapkan kebijakan pengurangan biaya, membuat permintaan gaji sang mantan kiper Milan dianggap berlebihan, apalagi mereka baru saja mendatangkan Lucas Chevalier dari Lille. Setelah 4 musim di bawah bayang-bayang Menara Eiffel, Donnarumma pun terlihat semakin dekat dengan pintu keluar dari klub juara Eropa tersebut. Ketertarikan datang dari Manchester United. Seperti dilaporkan Telegraph, Setan Merah disebut sudah melakukan pendekatan awal dengan Direktur Olahraga PSG, Luis Campos, untuk menilai kemungkinan terwujudnya transfer ini. Inter pun disebut turut memantau situasi sang kiper timnas Italia.